Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya Rajat Po Story. Sebuah kisah yang berjudul Wisma Suki. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi telah tiba, semuanya sedang kumpul di ruang makan. Saat sedang makan mereka mendapatkan tamu. Tok tok tok. Tunggu ya, Mbak bukain pintu dulu, ucap Mbak Leni. Gak usah Mbak, biar aku aja, ucap Ardi. Ardi membukakan pintu itu, tapi tidak ada orang satupun di depan atau di halaman wisma itu. Tapi saat ia ingin menutup pintu, ia menemukan ada buket bunga danur dan mawar yang dililit ikatan bunga melati. Ardi mengambilnya dan membawanya ke dalam. Mbak, apa biasanya ada yang mengirim bunga ke sini? Tanya Ardi sembari menyerahkan bunga itu. Tidak, baru kali ini loh, ucap Mbak Leni. Tadi siapa yang ngasih bunganya? Cowok, cewek? Kalau cowok mungkin itu buat aku, tanya Maya. Yakin mau sama itu orang? Tanya Ardi. Kalau ganteng sih mau, ucap Maya. Tadi sih pas buka pintu gak ada orang, bunga itu udah kegeletak di bawah pintu. So mungkin itu hantu. Sok aja kalau kamu mau mah ikhlas kok buat Maya aja, ucap Ardi. Iya amit-amit deng sama hantu mah, mending sama Dito ya Dit, rayu Maya. Sorry, aku mau selesai kuliah kerja baru cari pacar, nikah, kawin udah, ucap Dito. Aduh kalian ini, ucap ketawa Mbak Leni. Tiba-tiba jatuh kotak kayu dari atas ke meja makan sampai membuat riuh. Kotak apaan nih? Ucap heran Jody. Coba sini aku buka. Dan isinya adalah, saya tahu kalian orang baik, jadi saya minta tolong untuk membantu saya. Tolong saya, tolong. Di sini gelap dan sempit. Tolong saya, tolong. Seperti itulah isi suratnya yang ada di dalam kotak itu. Mbak, ini maksudnya apa? Tanya Dito. Nggak tahu, tapi ini sepertinya baru kali ini ada yang kayak begini, ucap Mbak Leni. Apa kita harus pecahkan ini? Tanya Erik. Kita tunggu petunjuk selanjutnya, ucap Mbak Leni seakan-akan ada kotak atau sesuatu selanjutnya untuk memecahkan ini semua. Tapi ini bukan bapak-bapak itu kan? Tanya Luna. Bukan, ini seorang lelaki, umurnya sekitar 30-an dan... Saat Jody berbicara tiba-tiba kepalanya sakit. Kamu kenapa? Tanya Dito. Tadi ada gambaran pintu dan lelaki yang meminta tolong ke kita, tapi hilang dan kepalaku terasa sakit, ucap Jody. Sudah, ayo kita harus cepat pergi ke lokasi tugas kita, ntar dimarahin lagi, cerewet Ayu. Mereka pun pergi ke lokasi tugas mereka, akan tetapi saat di sana ada sesuatu yang mereka takut dan kaget. Sesuatu itu adalah dua orang tewas mengenaskan di tempat mereka tugas. Tidak tahu kenapa dan apa yang terjadi. Almarhum sudah tergeletak di tanah dengan darah yang masih mengalir dari dalam tubuhnya. Anehnya saat polisi memeriksa tidak ada sidik jari siapapun dari barang yang ditemukan di lokasi. Dan anehnya lagi, almarhum meninggal 11 jam yang lalu, artinya sekitar jam 10-an. Tapi darahnya tetap mengalir. Dua orang meninggal semuanya lelaki. Ada satu kejanggalan juga dalam kasus ini. Almarhum tidak diketahui identitasnya dan tidak pernah ada yang melihat di daerah itu dan sekitarnya. Kasus itu telah ditangani polisi, tapi mereka semua tetap menjalankan tugasnya. Mereka mengajari anak-anak yang kurang pendidikan, mengajari ibu-ibu yang tidak bisa membaca dan menghitung, dan ada satu ibu-ibu penjual sembako yang selalu dibohongi pelanggannya karena tidak bisa menghitung. Saat mereka menjalankan tugas, tiba-tiba kepala Dito pusing berat dan penglihatannya agak kabur. Ardi sebagai seorang kakak membawa Dito pergi ke tenda posko PMI dan diberi penanganan oleh dokter yang bertugas di sana. Adiknya kenapa? Tanya dokter. Dia pusing dok, penglihatannya agak kabur.
Jelas Ardi sembari membaringkan Dito di ranjang pasien. "Mari sini, saya periksa," ucap dokter. "Dia hanya capek, dan tadi adik makannya sedikit ya?" tanya dokter. "Iya dok." "Pantesan, lain kali kalau mau tugas di luar ruangan kayak begini, paginya harus makan dulu, untuk asupan pagi biar nggak lemes," ucap dokter. "Iya dok." "Ya udah, nanti adiknya dikasih obat ini ya. Setelah itu adiknya istirahat saja di sini. Jagain ya adiknya. Saya mau ke sana dulu," jelas dokter kepada Ardi. "Iya dok, baik." Dokter pun keluar tenda untuk mengobati anak-anak yang jatuh saat bermain. Sementara itu Ardi merawat Dito sebagai seorang adik. Mereka berdua kerap terlihat dekat sekali, dan Dito pun nyaman dengan perhatian seorang kakak dari Ardi. Walaupun Dito tidak punya kakak kandung, tapi dia bisa merasakan perhatian dari seorang kakak. "Dito, kamu ini bikin orang khawatir aja tahu," ucap Ardi. "Ya maaf, kan ini juga nggak aku rencanain." "Ya kumaha kamu baik tah," ucap Ardi. "Tapi kak, tadi itu pas kepala aku pusing, aku lihat di bayangan aku itu ada seorang perempuan yang minta tolong. Tempatnya itu aneh banget, dia terjebak di tembok. Dia terus teriak minta tolong sama aku," ucap Dito. "Udah jangan dipikirin, nanti aja di Wisma. Kita tanyain ke Mbak Leni. Sekarang kamu istirahat aja, kalau enggak kakak yang istirahatin kamu," ucap Ardi. Apaan nih Kak Ardi? Aku ini masih mau hidup. Nanti aja kalau aku udah sukses dan udah punya bekal," ucap Dito. Udah, jangan kau banyak bacot lah. Apa itu? Sekarang kau tidur sana. Jangan kau buat aku marah macam ini," ucap Ardi dengan logat Medan, seakan-akan memarahi Dito yang tidak kunjung istirahat. Sementara Dito yang sedang beristirahat ditemani oleh Ardi dan yang lainnya melaksanakan tugasnya masing-masing. Tugas hari ini selesai sudah, mereka semua pulang ke Wisma dan Dito pun sudah membaik. Tidak lama mereka pun sampai di Wisma dan Dito pun berlari menemui Mbak Leni dan langsung bertanya. Mbak, panggil Dito ke Mbak Leni dengan nafas tergesa-gesa. "Ada apa Dito? Duh, kamu ini jangan lari-lari, ini minum dulu," ucap Mbak Leni sembari memberi Dito minum. Dito tersedak dan batuk. "Aduh, kamu ini pelan-pelan dong minumnya." Si Dito batuk," ucap Ayu. "Batuk Pak Haji," ucap Riko. Gandeng," sewot Dito. "Ada apa sih Dito, kamu lari-lari?" tanya Mbak Leni. "Gini Mbak, tadi aku kan pusing. Waktu pusing aku dapat bayangan ada cewek yang minta tolong. Dia itu badannya terjebak di tembok. Dia terus minta tolong sama aku." Coba kamu deskripsikan," ucap Mbak Leni. "Dia kurus, sangat kurus, rambutnya panjang, mukanya hancur sebelah dan banyak darah, bajunya lusuh. Dia mengenakan dress rok pendek di bawah lutut dan dia mengenakan cincin di jari manisnya di tangan kiri. Dan temboknya itu putih, ada coret-coretan gak jelas gitu, dan temboknya pun udah rapuh. Tembok itu tidak menggunakan semen tapi kapur," jelas Dito. "Oh, Mbak tahu. Dulu ada berita menghilangnya anak penduduk sini dan dia dibunuh oleh kekasihnya, tapi tidak ditemukan mayatnya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan mayatnya," ucap Mbak Leni. "Lalu aku harus apa Mbak?" "Itu terserah kamu. Kalau kamu mau menolongnya, Mbak akan membantu kamu. Kalau kamu tidak ingin membantunya, bayangan itu akan hilang beberapa hari ke depan," ucap Mbak Leni. "Aku mau menolongnya Mbak, tapi ini aman kan?" "Ini aman," ucap Mbak Leni. "Aku mau bantu," ucap Manda. "Aku pun iya sama," ucap yang lainnya. Mereka memutuskan untuk menolongnya malam ini. Setelah Dito memutuskan untuk menolongnya, satu persatu muncul petunjuk yang bisa memudahkan mereka. "Mbak tahu di mana dia berada," ucap Mbak Leni. "Yaudah Mbak, ayo kita ke sana." Mereka dan Mbak Leni pergi ke tempat yang diarahkan Mbak Leni. Mereka menemukan tembok yang tingginya sekitar 190 cm dan lebarnya sesuai dengan ukuran rumahnya. "Ini Mbak, ini mah rumah kan Mbak?" tanya Lestari. "Di sekitar tembok ini mayat itu dikubur," ucap Dito. Mereka mencari dan menggali tanah di sekitar tembok itu, dan tiba-tiba Dito mendapat penglihatan. Dan Dito langsung mengambil palu besar yang ia bawa dan membobrok tembok yang ia arah. Dan ternyata mayat itu bukan terkubur di tanah, tapi disembunyikan di tembok tersebut. "Mbak, ini mayatnya udah ketemu," ucap Dito.
Mbak Leni bergegas menghampiri Dito. Mbak Leni sedikit meneteskan air mata karena sebenarnya mayat yang ditemukannya itu adalah adik kelasnya saat di SMA. Memang mayatnya masih utuh karena si pembunuhnya itu melumuri si mayat dengan formalin yang begitu banyak. Walaupun wajahnya tidak terlalu sama lagi, tapi tanda dari cincin yang dipakai si mayat menandakan dia adalah adik kelas sekaligus sahabat Mbak Leni. Cincin yang dipakai mayat itu sama dengan cincin yang dipakai Mbak Leni. "Rina, kenapa kamu seperti ini, Rina?" ucap Mbak Leni sembari menangisi jasad sahabatnya. Sementara itu Jody menelpon polisi untuk menginvestigasi kasus ini dan mengotopsi mayat ini. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kejadian yang begitu menyeramkan bagi mereka dan banyak keanehan juga kejanggalan. Pagi tiba, burung bersiulan, angin sepoi-sepoi mengembuskan udara yang begitu segar, memendam ingatan akan kejadian semalam, seakan-akan hari ini adalah hari baru bagi mereka dan pegawai Wisma. Pagi ini sepertinya akan jadi awal hari yang baik bagi mereka. Tidak ada hal-hal janggal yang membuat mereka ketakutan dan merasa khawatir. Satu persatu dari mereka bersiap-siap untuk pergi bertugas yang diberikan kampus kepada mereka. Setelah itu mereka sarapan pagi bersama dengan Mbak Leni dan pegawai lainnya. Semuanya tampak seperti tidak ingat kejadian semalam dan sebelumnya. "Rik, ambil piring, Rik," ucap Lestari ke Erik. "Ini nyet," ucap Erik. Monyet. Lekek gura," sewot Lestari. "Sorry, lagian pagi-pagi udah makan pisang. Kayak monyet aja loh," ucap Erik. "Yeh, gimana gue ya, makanya juga gue, kenapa lu yang ribet sama gue?" ucap Lestari sambil mengucapkan kuenya dengan meledek Erik. Gumam Erik. Sudah, janganlah kalian bertengkar. Mendingan jogol be," ucap Dito. Sama baik beko," sontak kompak. Ardi, Riko, Erik, Lestari, Manda, Ayu dan Maya, kecuali Jody. Jody memang pendiam, dia hanya tertawa saja. Sudah, nggak baik berisik depan rezeki," ucap Mbak Leni. Usai makan, mereka bergegas pergi ke tempat tugas mereka. Mereka menjalani hari ini dengan senang, tanpa ada gangguan mistik apapun. "Anak-anak, hari ini cukup sampai di sini saja, karena para pegawai akan menghadiri rapat di balai desa," ucap kepala acara di tempat itu. "Baik Pak, terima kasih," ucap Dito dan kawan-kawan. Mereka pulang, tapi tidak langsung pulang ke Wisma. Mereka mampir dulu ke tempat makan untuk menghabiskan waktu siangnya mereka. "Nih, sini aja tempatnya," ucap Maya. Aku nggak mau deket Erik deh, males akunya. "Ayo tuker deh," ucap Lestari. "Siapa juga yang mau duduk sama situ," ucap Erik. Perang ini mah." "Mbak, mau pesen?" ucap Riko memanggil pelayan. "Iya, mau pesan apa?" "Tuh pesan apa?" tawa Riko ke yang lain. "Mbak, kalau pesan WhatsApp ada?" tanya canda Ardi. Eleh. "Ada Mas, ada. Saya mau dong Mas," ucap ngawur Mbak pelayan. "Yah, Mbaknya kenapa Mbak?" tanya Luna. "Mungkin Mbaknya naksir Ardi kali." "Ganteng banget. Mas, boleh minta foto Mas? Boleh ya Mas?" ucap Mbak pelayan. Boleh. "Gini, sini aku fotoin Kak," ucap Dito. "Udah ya Mbak, kita mau pesan makanan," ucap Ardi. "Aku mau pesen espresso sama cheese cake," ucap Ayu. "Aku samain aja," ucap Manda, Maya dan Luna. "Aku pesen orange juice sama ini." "Idih, namanya kok gini? Bulu ganjen," ucap Riko. "Aku mau orange coffee dan brownies coklat pakai es krimnya ya Mbak." "Kalau aku samain aja sama Dito," ucap Ardi. "Kalau aku lemon tea sama nasi kebuli," ucap Jody. "Lapar ya Jod?" "Iya." "Kalau aku jus alpukat pakai es krim aja," ucap Erik dan Lestari secara bersamaan. Mereka makan sembari bercanda-bercanda, ngobrol obrolan kosong. Ya, biasalah anak muda zaman now. Waktu menunjukkan pukul 17.09, mereka bergegas pulang ke Wisma. Setelah sampai, mereka tidak langsung masuk kamar, tapi mereka kumpul di ruang tengah sambil menonton TV. "Kalian udah pulang? Gimana, capek?" tanya Mbak Leni. Mbak, udah Mbak. Sebenarnya tadi kita pulang lebih awal karena petugasnya pada mau rapat di balai desa. Tapi karena masih siang, kita pergi dulu ke kafe buat nongkrong Mbak.
Biasa mbak, anak milenial, ucap Erik. Milenial itu apa sih? Tanya polos Luna. Anak milenial itu ya kayak kamu dan kita, jawab Riko. Ih kan, aku mah anak bapak Suwandi sama ibu Linda, ucap Luna. Bukan itu. Jadi sebenarnya kita itu bersaudara. Sebenarnya ibu kita itu namanya milenial. Berarti Milia Dilan juga itu saudara kita, ucap polos bego Luna. Bodoh susah ngomong sama kertas kosong mah, ucap Erik. Sudah, kalian ini nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, berantem saja, ucap Mbak Leni. Malam tiba, semuanya berada di kamar masing-masing. Tapi hendaknya para lelaki bosan di kamar, jadi mereka pergi ke ruang tengah. Karena suara berisik para lelaki yang sedang memainkan permainan di ruang tengah, para perempuan penasaran dan mau ikutan main. Mereka pun semuanya bermain permainan unus teko. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Lestari. Lestari mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Dia pun meringis kesakitan di kepalanya. Lestari, kamu kenapa? Panik Luna. Sakit, tolong. Tiba-tiba Mbak Leni datang bergegas menghampiri dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Lestari. Mbak, dia kenapa mbak? Tanya Jody. Ini bukan penyakit biasa, ucap Mbak Leni. Lalu dia kenapa mbak? Tanya Maya. Lestari kena sihir tenung, ucap Mbak Leni. Apa itu mbak? Tanya Erik dengan cemas. Sihir tenung sangat berbahaya jika tidak ditangani sebelum matahari terbit. Sihir ini bisa membuat korban sakit kepala, muntah darah, perut yang sangat mulas, dan demam yang sangat tinggi yang bisa membuat korban kehilangan nyawa, jelas Mbak Leni. Lalu sekarang kita harus apa? Dito, tolong ambilkan kotak kalung jaga sakti di kamar mbak, cepat. Ardi, tolong petikan daun bidara di halaman depan beserta tangkainya, cepat. Yang lainnya cepat baca ayat Yasin. Jangan berhenti sebelum mbak bilang berhenti, tegas Mbak Leni. Lestari dibaringkan tepat di tengah ruangan. Nih mbak kalungnya, ucap Dito. Mbak Leni pun memakaikannya di leher Lestari, berharap akan meringankan sakitnya. Satu persatu gejala sihir itu menjalar di tubuh Lestari, sampai pada saatnya gejala demam pada Lestari. Bukan hanya temannya yang membantu untuk menetralkan sihir itu, pegawai yang lainnya pun ikut membantu, bahkan hantu-hantu di ruangan itu mencegah datangnya energi negatif yang masuk ke wisma itu. Karena pada saat keadaan seperti itulah, energi negatif dengan mudahnya masuk ke tubuh Lestari. Suasana menjadi tegang. Mbak Leni segera menumbuk halus daun bidara yang dipetik Ardi dan Jody, dan sebagian laginya dibiarkan dengan tangkainya. Daun bidara yang sudah halus dioleskan ke kening Lestari, perutnya, lehernya, dan airnya dipakai untuk memijat bagian-bagian yang sensitif dengan energi mistis. Kita hanya tinggal berdoa saja, ucap Mbak Leni mengajak ke semuanya. Iya mbak, semoga Lestari cepat pulih. Semuanya pun berdoa dengan sangat lantang, tetapi Lestari semakin histeris, sangat histeris, membuat teman-temannya menangis karena merasa kasihan. Melihat Lestari kesakitan, Lestari tiba-tiba berdiri dan mengatakan, "Kalian bisa menghentikanku, tapi setelah aku mengambil raga anak ini," ucap Jin yang merasuki Lestari. "Kamu tidak bisa mengambil anak ini, kamu harus melangkahi aku dulu," ucap Mbak Leni. Tiba-tiba Jin itu membawa Lestari terbang. "Pak Anto," pegawai yang lain, "panggilkan Ustadz Kasim dan Kiai Ahmad. Beritahu beliau aku butuh bantuan beliau cepat," ucap Mbak Leni kepada pegawai yang lainnya. Mbak Lestari, mbak," ucap Ayu sembari menangis. "Kalian tenang, mbak akan selesaikan semua ini. Dia diguna-guna oleh perempuan laknat yang sakit hati pada Lestari. Kalian perlu temukan kalung berbentuk bintang, pin berbentuk segitiga, dan sisir hitam yang dipakai Lestari di antara barang Lestari lainnya. Jika kalian sudah temukan itu, kalian harus hancurkan itu untuk membunuh jin itu dan menghancurkan sihir, juga pengirimnya, cepat," tugas Mbak Leni. Sementara teman-temannya mencari benda yang dikatakan Mbak Leni, Pak Anto menghampiri Pak Ustadz Kasim dan Kiai Ahmad. Kebetulan mereka baru selesai pengajian di masjid sekitar. "Assalamualaikum Pak Kiai, mohon maaf, Mbak Leni butuh bantuan Pak Ustadz dan Pak Kiai, keponakan Mbak, terkena sihir," ucap Pak Anto. "Waalaikumsalam," jawab salam Pak Kiai dan Pak Ustadz. "Ya sudah, ayo antar kami," ucap Pak Ustadz. "Mari." Sementara itu Mbak Leni terus mengejar dan mencari keberadaan Lestari yang dibawa jin itu. Tapi anehnya mengapa jin itu tidak mendekati ruangan.
tempat perempuan sugih yang Mbak Leni pasung. "Lestari, Lestari, di mana kamu?" ucap Mbak Leni. "Mbak," panggil Lestari. "Lestari, kamu kok?" heran Mbak Leni. "Tenang Mbak, ini hanya raga sukma Lestari saja. Setelah jin itu keluar, Lestari akan kembali lagi seperti semula," ucap Lestari. "Syukurlah." "Mbak, kelemahan jin itu ada di dadanya. Tusuk dadanya dengan baca ayat kursi, sembari memejamkan mata dan Mbak tusuk dadanya seolah-olah pisau ada di tangan Mbak," ucap Lestari, kemudian disusul cahaya yang membuatnya menghilang. "Baiklah, Lestari, baiklah. Mbak akan menyelamatkanmu Lestari," ucap Mbak Leni. Sementara itu teman-temannya masih mencari barang-barang yang dikatakan Mbak Leni. Erik seketika menemukan buku hariannya Lestari dan Erik pun membacanya. "Kamu itu lucu, walaupun kamu itu nyebelin, tapi aku berharap kita akan jadi sahabat selamanya dan aku harap kau itu tetap menjadi Erik yang aku kenal." Erik pun yang membacanya sangat sedih dan merasa bersalah pada Lestari. Dito yang melihat Erik menangis langsung menghampiri dan melihat serta membaca apa yang dibaca Erik. Lalu Dito mencoba menenangkan Erik. Yang lainnya pun ikut serta menenangkan Erik yang menangis. "Aku nggak tahu kalau Lestari itu ternyata baik sama aku," ucap Erik sembari menangis. "Memang, Lestari itu sangat sayang sekali sama sahabatnya, terutama kamu, Rik," ucap Manda. "Dia selalu saja membicarakanmu," ucap Maya. "Tapi yang aku anehkan, Lestari suka membicarakanmu, tapi saat kalian dipersatukan dimanapun kalian selalu bertengkar," ucap Luna. "Ya sudah, Erik, kalau kamu sayang Lestari, kamu bantu kami mencari barang-barang itu dan menghancurkan agar Lestari kembali lagi," ucap Dito. Seketika momen sedih itu diabaikan Erik. Dia mempunyai semangat dan keteguhan yang kuat untuk menyelamatkan Lestari. "Assalamualaikum, ada apa Mbak?" ucap Kiai Ahmad. "Waalaikumsalam, Pak, sudah datang," ucap Mbak Leni sembari menjelaskan semua serta kelemahannya. Sampai pada halaman depan wisma, jin itu memberanikan diri menghadap para pengganggu baginya. Kau, jangan ganggu aku," ucap jin itu. "Kita tidak akan mengganggumu kalau kamu tidak mengganggu anak ini," ucap Pak Kiai. "Anak ini yang membuat tuanku sakit hati dengannya, maka dari itu dia kena teluh." "Hanya gara-gara itu saja? Bodoh sekali tuanmu," ucap Pak Ustadz. "Pak, kita mulai saja," ucap Mbak Leni. Mbak Leni, Pak Ustadz Kasim, dan Kiai Ahmad memulai melumpuhkan jin itu. Dilantunkannya ayat kursi 3 kali. Sementara itu teman-temannya sudah menemukan barang tersebut dan menghancurkannya saat itu juga. Momen Mbak Leni dan teman-temannya berbarengan dan itu sangat membantu sekali untuk mempercepat pemulihan Lestari. Ayat kursi selesai dilantunkan, ditancapkannya pisau dalam bayangan Mbak Leni, Pak Ustadz, dan Pak Kiai ke dada jin itu. Angin gemuruh, turun hujan deras dan petir yang keras. Setelah beberapa saat semua itu berhenti dan Lestari kembali ke tubuhnya, tapi Lestari lemas, dia berbaring di tanah. Mbak Leni menghampiri dan memeluk Lestari sembari menangis bahagia karena telah menyelamatkan ponakan kesayangannya. Teman-temannya pun keluar untuk melihat keadaan setelah semuanya selesai. Erik berlari menghampiri Lestari dan memegang erat tangan Lestari. "Lestari, maafin aku udah kasar sama kamu." "Iya, aku udah maafin kamu. Kamu baca diari aku?" tanya Lestari dengan sangat lemah. "Maaf, tadi nggak sengaja." "Nggak sopan." "Cepat, bawa Lestari ke dalam, di luar dingin. Berikan dia teh hangat yang dibacakan ayat-ayat suci," ucap Kiai Ahmad. Lestari dibawa masuk oleh teman-temannya. Semuanya membaik. Hantu di wisma itu pun ikut senang karena telah membantu. Pagi ini cerah dan sangat cerah, seakan-akan menggambarkan kata-kata dari R.A. Kartini. Habislah gelap, terbitlah terang. Hari ini mereka izin sehari karena kejadian semalam. Semalam itu bagi mereka sesuatu kejadian pertama kali yang mereka alami dan mereka tidak ingin lagi merasakannya. Semuanya berkumpul di ruang tengah sembari berbincang-bincang, layaknya sebuah keluarga. Hei, panggil Erik ke semua temannya. "Apaan?" jawab Ayu. "Hei Tayo." Candaan Erik. "Nggak lucu, Rik," ucap Ayu. Memang pagi ini serasa baru bangun dari tidur semuanya, belum sepenuhnya sadar. Mungkin karena kejadian semalam. "Mbak, apa bunga yang waktu itu ada hubungannya dengan kejadian semalam?" tanya Lestari. "Ada, itu dari perempuan itu." "Oh, untung saja ada kalian, kalau enggak, aku udah dibawa sama jin itu."
Ucap terima kasih Lestari kepada temannya dan pegawai Wisma. Iya sama-sama, kan kita udah anggap kamu seperti saudara kita sendiri, ucap Dito. Tahu nggak? Ucap Luna. Apaan? Tanya Riko. Lapar. Makan tuh meja, enak tuh rasa coklat, ucap kesal Maya. Ya udah, kita pesan makanan online aja ya. Mau makan apa kalian? Tanya Ardi. Aku ketoprak aja. Yang lainnya? Tanya Ardi. Samain aja. Aku mah enggak. Aku pesen apa ya? Makanan Korea aja deh, ucap Ayu. Tukang K-pop mah gitu. K-pop katanya. Katro kamu mah, K-pop bukan K-pop. Gagang panci, ujar Ayu. Aku juga bedain. Aku cuma pengen oats aja sama jus alpukat, ucap Jody. Wih, anak 4 sehat 5 sempurna, ucap Maya. Terus kamu apa Dito? Tanya Ardi. Samain aja sama kakak. Mbak sama yang lainnya mau apa? Tanya Ardi. Oh, Mbak juga ditawarin tak? Tanya Mbak Leni. Ya iyalah Mbak, masa enggak sopan kalau enggak ditawarin mah. Ya udah, pesan yang paling banyak dipesan aja, ucap Mbak Leni. Dan pegawai yang lainnya pun setuju. Oh siap, ucap Ardi. Setelah menunggu lama, akhirnya makanan yang mereka pesan datang. Semuanya punya makanan masing-masing. Hai guys, halo semuanya, pagi ini aku libur, jadi sekarang aku mau mukbang nih guys. Selamat menikmati, ucap Ayu sembari live streaming di ponselnya. Biasa, anak alay. Biasanya bilang, biasanya anak durhaka. Tanya Dito ke Riko. Beda sekarang Madit, kan lagi alay tuh, jawab Riko. Sorry ya guys, biasa ada gangguan gitu. Maaf ya suaranya agak bising, karena ada ya biasalah yang suka muncul di live aku siapa, ucap Ayu. Mbak Leni dan yang lainnya hanya bisa tertawa. Hari demi hari mereka jalanin sampai tugasnya pun selesai dan mereka memutuskan untuk liburan hanya di sekitar Wisma. Karena di sekitar Wisma pun berasa tempat wisata. Tahu nggak? Pas upacara penutupan ada yang minta foto ke aku tahu, ucap Erik. Iya, mungkin buat buronan, ucap Manda. Beneran? Emang ya orang ganteng itu beda, ucap Erik dengan percaya diri. Halu, ucap Riko. Jalan-jalan yuk, muterin Magelang kek, ajak Jody. Ayo, excited semuanya. Mbak, kita jalan-jalan dulu ya, pamit Dito. Mbak ikut aja yuk, yang lainnya juga yuk, buat pemandu, ucap Lestari. Iya. Ayo Mbak. Pak, ikut yuk, ajak Dito. Ya udah kami siap-siap dulu, ucap Mbak Leni dan yang lainnya. Mereka pun pergi jalan-jalan mengitari kota Magelang. Mereka sangat senang, mobil yang mereka tumpangi sepertinya mobil paling berisik di antara yang lainnya. Memang persahabatan mereka itu sangat kuat. Dan mereka sudah mengenal lebih satu sama lain, jadi nggak heran kalau mereka disangka bersaudara. Jalan-jalan pun selesai. Mereka pulang ke Wisma untuk beristirahat. Gila, tadi seru banget weh, ucap Maya. Yoi, seru ya guys, ucap Manda dengan logat Jawa. Jadi medok gini atau kamu? Tanya Luna. Tadi pas makan kan meja sebelah tuh. Sumpah, aku pengen culik bayinya. Erik, teriak kesal dan marah semua orang di situ. Kamu sadar nggak ngomong apa? Tanya Lestari. Tok, Jody, ambil kotak kalung waktu itu cepat, ucap Mbak Leni. Iya Mbak. Aduh, maaf, aku lupa kalau kita itu dilarang. Duh, gimana ini? Ucap ketakutan Erik. Tenang, ucap santai Mbak Leni. Nih Mbak, kalungnya. Ambil semuanya satu, ucap Mbak Leni. Perasaan waktu itu satu kok jadi banyak Mbak? Tanya Lestari. Sebenarnya kalung ini telah lama hilang, tapi Mbak menemukannya lagi beberapa hari yang lalu di bawah lemari Mbak. Oh begitu. Dengan kalian memakai ini semoga hantu itu nggak lihat kalian dan Mbak akan menghadapinya, ucap Mbak Leni. Tapi kalau Mbak kenapa-napa gimana Mbak? Enggak kok, nggak akan. Pak Anto, tolong carikan nenek. Ada apa Leni? Tidak usah dipanggil, nenek itu pun hadir. Nek, aku sudah tahu apa yang terjadi. Hanya saja kali ini berbeda dengan dahulu. Akan ada yang jadi korban di sini. Pastinya bukan anak-anak ini, ucap nenek. Nenek peot.
Mau apa lagi kamu kesini? Apa kau tidak bosan untuk melenyapkanku? Ejek hantu itu. Seharusnya aku yang bertanya. Apa kau tidak bosan berurusan denganku dan berakhir buruk bagimu? Ngomong-ngomong, anak-anak menggemaskan itu mana? Apa mereka sudah pulang? Sayang sekali, padahal aku ingin mencoba minumanku itu. Ucap hantu itu yang membuat Dito dan teman-temannya takut. Jangan sampai kalung itu lepas dari tubuh kalian, karena itu adalah penyelamat untuk kalian. Bisik Mbak Leni kepada Lestari dan yang lainnya. Sudahlah, kau ini putri. Kau ini sudah cantik, tapi mengapa kau ingin mencari kecantikan lagi? Tanya Mbak Leni. Suka-suka akulah, ucap hantu itu. Doro Ayu, sadar, kamu sudah dikuasai sisi buruk kamu. Kamu bisa lawan itu, ucap nenek. Tolong nek, aku ingin kembali, ucap sisi baik hantu itu. Berisik kau nenek tua, ucap hantu itu sembari mendorong nenek itu hingga ke tembok. Tidak sopan, ucap Mbak Leni. Apa kau? Mau apa? Ucap hantu itu ke Mbak Leni. Ini. Apa? Dilemparnya bubuk daun bidara ke wajah hantu itu yang membuat wajahnya terbakar, matanya meleleh, hidungnya hangus. Sakit, tolong, sakit, teriak kesakitan hantu itu. Pembalasan hantu untuk kepada Mbak Leni dan pegawainya dengan mementalkannya ke tangga. Leni, hanya satu cara yang bisa bikin dia lenyap selamanya, ucap nenek. Apa itu? Ya, itu kalung jaga sakti harus dihancurkan sampai lembut. Lalu serbuk itu dicampur darah manusia. Setelah itu berikan kepada hantu itu yang nantinya dikira darah bayi, ucap nenek. Lestari yang mendengar itu langsung bergegas mengambil kalung itu dan menghancurkannya dengan benda apapun yang bisa menghancurkan kalung itu. Lestari, kamu kemana? Tanya Dito. Ayo, semuanya ikut aku, ucap Lestari. Cari benda yang bisa membuat benda lainnya hancur, ucap Lestari kepada temannya. Memangnya untuk apa? Kita hancurkan kalung jaga sakti, ucap Lestari sembari mencari kalung itu. Baiklah, ucap Dito dan yang lainnya. Kenapa kamu menyerah? Sepertinya aku ingin keluar mencari bayi, ucap hantu itu. Percuma, kau tidak akan bisa keluar dari wisma ini. Wisma ini telah ditaburi serbuk suci yang tidak bisa dilewati makhluk jahat sepertimu, ucap Mbak Leni. Ayo cepat, hancurkan kalung itu, ucap Lestari. Semuanya berusaha menghancurkan kalung itu. Sudah, cepat ambilkan mangkuk. Ini, kumpulkan serbuknya dan masukkan ke dalam mangkuk ini. Ayo, cepat, kita ke Mbak Leni. Ini Mbak, serbuk kalungnya. Anak pandai. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Mbak Leni. Hanya satu, yaitu darahnya. Aku saja nek, ucap Mbak Leni. Tapi Mbak, nanti Mbak sakit. Iya Leni, akan membutuhkan banyak darah untuk ini dan harus dari jantung atau hati manusia itu. Jika kau melakukannya, kau akan mati, ucap nenek. Pikirkan Mbak, ucap pegawai yang lainnya. Tidak apa-apa, Mbak siap mati untuk menyelamatkan kalian. Maya, Ayu, Manda, pegang erat Lestari jangan sampai dia menggagalkan ini. Mbak, jangan Mbak, teriak tangis Lestari. Teman-temannya pun menangis tapi mau gimana lagi. Leni, kamu siap? Siap. Nenek menancapkan pisau tepat di jantung Mbak Leni. Mbak. Lestari yang lemas melihat Mbak Leni bercucuran darah langsung menghampiri Mbak Leni. Doro Ayu, jika ini yang kamu mau, ini darah segar bayi yang kamu minta. Ternyata kau baik juga nenek peot. Hantu itu meminum darah dan bubuk kalung jaga sakti itu. Segar, ucap bahagia hantu itu. Tapi darah itu akan menghancurkanmu, ucap nenek itu. Mbak Leni, Mbak, kenapa Mbak ngelakuin ini semua? Tangis Lestari. Lestari, jaga diri kamu baik-baik ya. Mbak pergi dulu. Kata-kata terakhir Mbak Leni dan mengembuskan nafas terakhirnya membuat semua yang di situ menangis. Tidak merelakan kepergian Mbak Leni. Apa yang kau masukkan ke dalam minumanku? Tanya hantu itu. Lihat saja nanti, ucap nenek itu. Tiba-tiba muka hantu menjadi hitam dan sangat hitam.
keluar asap hitam dari dalam tubuh hantu itu. Apa ini? Tolong, tolong, ucap hantu itu. Hantu bodoh, sudah tahu kau ini jahat. Mana ada yang ingin menolongmu? Asap itu seketika hilang dan muncul cahaya putih yang menerangi hantu itu, dan ternyata yang muncul itu sisi baik hantu itu. Doro Putri Ayu, Nyimas Ningrat, hormat nenek kepada putri itu. Nenek Hayati, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap arwah putri itu. Sama-sama Doro. Dan aku pun berterima kasih kepada kalian yang sudah mau membantuku, ucapnya kepada anak-anak yang menginap di Wisma. Ya, dia bisa melihatnya, hanya sisi baiknya lah yang bisa melihat pengguna kalung itu. Sementara itu putri itu hilang disertai cahaya terang. Mari kita berdoa untuk kepergian Leni dan putri, ucap nenek. Baiklah nek, ucap Lestari yang hampir mengikhlaskan Mbak Leni. Kalian harus pulang hari ini juga. Leni biar nenek yang tangani semua di Magelang, ucap nenek. 3 tahun kemudian. 3 tahun telah berlalu, semuanya berubah setelah kejadian itu. Jody tidak lagi menjadi pendiam. Woi, curang kamu, ucap Jody. Enggak, ucap Luna. Giliran aku, awas, ucap Riko. Permainan yang dimainkan jatuh gara-gara Riko. Kalah. Sini, mukanya dilukis seniman handal, ucap Maya. Anak-anak, sini turun makan dulu, teriak Ibu Dito dari bawah. Iya mah, ucap Dito. Mereka pun segera membersihkan mukanya dan turun ke bawah untuk makan. Dito, minggu depan kamu wisuda ya? Tanya Mama Dito. Iya mah. Ya udah, Mama mau rajin ke salon biar nanti pas kamu wisuda, Mama paling cantik di antara orang tua siswa lainnya, ucap Mama Dito dengan bangganya kalau dia paling cantik di dunia. Alainya kumat. Mama kan ibu-ibu milenial, ya kan Luna? Ucap Mama Dito. Iya tante, itu modern banget, kata Mama. Kalau mau ke salon bareng katanya Tan, ucap Luna. Mah, Papa datang gak? Tanya Dito. Papa masih tugas di Malaysia, ucap Mama Dito. Oh, Lestari, orang tua kamu bakalan datang kan? Tanya Mama Dito. Kayaknya enggak deh Tan, kali ini enggak ada yang dampingi aku tante. Mama Papa di Singapura, Mbak Leni udah enggak ada. Ya aku sendiri aja wisudanya, ucap Lestari. Kamu ada tante kok, ucap mamanya Dito sembari menenangkan Lestari yang hampir menangis. Minggu depan, wisuda adalah momen kelulusan yang didambakan setiap mahasiswa. Hai guys, sapa Manda. Maling, di mana itu baju bagus banget? Sindir Ayu. Ini dibikinin tante aku kali, ini khusus buat wisuda aku, ucap Manda. Dito, kok ganteng banget? Ardi juga, Jody juga, Erik juga, Riko juga. Wah ganteng semua, kayak opa-opa. Ayo selfie buruan, ayo, ucap Luna. Mereka sangat senang sekali saat wisuda. Lestari, tiba-tiba ada yang memanggil Lestari dari belakang. Dan terlihat seorang perempuan memakai kebaya merah muda dengan rok samping coklat, dengan rambutnya yang disanggul Ayu. Mbak Leni, teriak Lestari. Mereka berpelukan. Mbak, kok Mbak? Ini Mbak kan? Atau aku halu? Tanya senang Lestari. Iya ini Mbak nak. Mbak disembuhkan oleh nenek. Mbak dirawat selama 1 tahun oleh nenek. Dan Mbak waktu itu bukan mati, tapi Mbak hanya pingsan saja. Dan sekarang Mbak masih hidup. Jelas senang Mbak Leni. Mbak, jangan pergi lagi Mbak, ucap Lestari. Tangis haru menyelimuti momen wisuda Lestari. Teman-teman yang melihat menghampiri Lestari dan memeluknya dan membuat berupa pelukan lingkaran. Semuanya menangis haru dengan kedatangan Mbak Leni. Hari demi hari mereka lewati dengan ujian-ujian yang terus datang dalam kehidupan. Ujian dalam hidup itu sudah biasa dan harus disyukuri. Tapi hari tanpa ujian itu patut dipertanyakan. Inilah kisah Dito dan kawan-kawannya di Wisma Sugi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.